Hai, kembali lagi di podcast favorit, sebuah podcast yang membahas karya-karya favorit, baik berupa film, karya sastra, musik, dan lainnya. Oke, gimana semuanya teman-teman? Apakah kalian baik-baik selama pandemi corona dan menjalani ibadah puasa ini? Semoga kalian tetap kuat sampai di yaumil akhir. Oke, untuk episode kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sudah susah payah saya undang karena nanti akan kalian tahu kenapa. Novita Marani. Hai. Hai. Gimana kabarnya, Nov? Alhamdulillah sehat. Kok gimana kabarnya, Bar? Gak ada narasumber nanyain host. Oke, Nov. Gimana? Selama ini masih produktif nggak? Atau Enggak. Cuma nonton-nonton aja? Enggak. Cuma nonton aja. Iya. Enggak lah, ada lah baca, tapi kayak mana cuman sekitar 1% lah kok dibandingin dengan Nonton ya? waktu nontonnya ya. Oke. Tapi nonton sama baca nggak jauh beda, sama-sama konsumtif. Iya sih. Oke. Kau jangan berharap kau di sini jadi narasumber yang aman karena akan dijatuhkan kau. Bagaimana Anda sering menjatuhkan teman-teman ketika rapat pleno, rapat acara. Kok bahas-bahas itu? Oke, Nov. Daripada aku matiin kan. Kita bahas karya sastra favorit ya. Kira-kira untuk sampai saat ini karya sastra favoritmu apa, Nov? Novel dulu deh, novel. Sebenarnya aku kok ditanya favorit gitu suka bingung. Cuman kalau misalnya yang pengen aku baca lagi gitu lah, mau aku baca lagi itu novel serial Anak-anak Mama karya Terelie. Udah pernah dengar? Judulnya nggak pernah dengar, tapi kayaknya sih aku mengarah ke satu konsep, yaitu penceritaan dengan sudut pandang yang berbeda-beda tuh. Pernah dengar sih. Jadi satu keluarga itu ada banyak anaknya, jadi setiap novelnya menceritakan dari sudut pandang anak-anak itu. Bener nggak? Benar. Jadi kenapa itu, Nov? Apa ya spesialnya itu? Novel ini tuh menurutku ceritanya itu sangat relate dengan kenyataan sekitar kita sih, Bar. Tapi juga selain relate dengan kenyataan, dia penulisnya ini berhasil nimbangin dengan imajinasi yang brilian gitu. Jadi nggak bosan bacanya gitu. Walaupun ceritanya itu sebenarnya ya banyak novel-novel yang ngambil cerita kayak gini gitu. Kita masuk ke apa relate bentar gitu ya. Maksudnya kata relate tadi. Apa pentingnya apa tuh? Relate itu ke pembaca gitu. Apa pentingnya? Ya, coba. Kalau sastra ini kan sebenarnya dari sastranya aja itu artinya aja pengajaran ya kan. Basic sastra itu artinya pengajaran, kata sastra itu. Ya jadi kalau karya sastra yang nggak memberi pengajaran bagi pembacanya, ya buat apa? Kalau cuma untuk hiburan aja. Menurutku gitu. Oke, menurutmu gitu ya. Oke, aku kan pernah belajar kan tentang premis. Salah satunya, yang pertama bahkan itu adalah relate emang. Relate gitu. Tapi gimana tentang karya yang fantasi gitu, yang betul-betul imajinasi yang main di situ, yang nggak ada gitu dalam kehidupan nyata. Itu gimana tuh? Coba bandingkan ya. Itu. Gini, Bar, relate ini kan nggak mesti harus semua 100% di dalam novel itu relate dengan kenyataan. Jadi misalnya pun ceritanya fantasi, ya mungkin tokoh-tokohnya aja yang fantasi, atau mungkin kayak kejadian-kejadian, beberapa kejadiannya itu ya memang kejadian yang nggak masuk akal. Tapi kan pasti ada gitu yang kayak mungkin pesan moralnya, atau mungkin karakter atau sifat-sifat tokohnya itu kan bisa jadikan sesuatu yang
relate atau berhubungan dengan kenyataan gitu. Pasti ada aja itu yang berhubungan dengan kenyataan. Oke, berarti nggak cuma tentang tentang alurnya doang ya, berarti ya. Berarti segalanya, latar, bahkan benar, sampai terkecil ke pesannya kan. Nggak terkecil sih. Kalau aku malah pesan moral itu adalah unsur yang paling besar pengaruhnya bagi aku kalau baca. Iya, maksudnya gini, dalam ranah kerelatean itu kan gini, kalau misalnya nih satu novel semua menceritakan tentang relate ke hubungan ke kehidupan kita, itu kan artinya relate apa sih, hubungannya gede gitu antara novel dengan kehidupan gitu. Kalau misalnya nih ya, ini ada fantasi kali nih, novel fantasi kali enggak, yang benar-benar nggak pernah ada dituliskan di situ, tapi motivasinya yang sampai gitu, pesannya aja cuma yang sampai yang relate. Itu maksudku ke apanya itu, muatan relate-nya itu tadi. Ya. Oke. Kira-kira coba kasih dikit aja tuh. Aku kan belum baca nih. Aku terus terang aja, Terelie satu pun belum pernah yang aku baca. Oke. Jadi apa yang kira-kira membuat orang-orang kami ini, aku dan para pendengar mau baca itu? Apa ya? Selain relate. Pertama kalau ngomongin Terelie ini, sejauh yang aku baca karya-karyanya itu selalu dikemas itu dengan sederhana, tapi ada aja bagian yang bikin kita wah gitu nanti di tengah-tengah kita baca atau sedang menikmati novelnya itu. Nah, kemudian juga kalau khusus untuk novel ini, memang pertama kali lihat pasti, apalagi lihat tampilannya atau covernya, pasti mikir gini, wah ini anak-anak kali nih, ngapain aku baca gitu kan, apalagi di umur kita yang sekarang ini. Tapi ternyata iya, novel ini tuh terkesan anak-anak able kali memang. Anak-anak able ya? Iya, anak-anak able. Tapi ternyata di dalamnya itu tadi yang aku bilang sangat relate, ternyata relate dengan kenyataan itu. Di dalamnya ternyata si penulis nyelipin isu-isu sosial, khususnya yang di Indonesia lah ya, karena latarnya juga di Indonesia. Itu yang kayak paling aku ingat itu soal pengerukan pasir yang dilakukan perusahaan asing di desa yang jadi latar cerita ini. Nah, itu kan sesuatu yang kayak jarang gitu kan kalau kita temui di sastra anak gitu. Tapi ternyata itu ada ditaruh di situ, dan bagaimana cara menyikapinya dari sudut pandang anak-anak. Nah, itu yang buat menarik sih. Pun sebenarnya kalau secara subjektif aku memang suka cerita-cerita kayak gini. Jadi, kok suka yang kayak gini ya? Iya benar, aku suka kali cerita-cerita kayak gini. Jadi tentang kehidupan anak-anak beserta impian-impiannya gitu. Jadi ini sejenis dengan tetralogi Laskar Pelangi Andrian Hirata, sama trilogi Negeri Lima Menaranya Ahmad Fuadi. Cuman di antara tiga itu menurut aku serial anak-anak mama ini yang paling ringan. Dan paling bisa dinikmati semua kalangan. Jadi dari anak-anak sampai orang dewasa layaklah baca ini. Soalnya kan kalau kayak Laskar Pelangi kan mungkin sampai buku 1-2 bisa sih. Cuman untuk kayak yang Mariamah Karpovnya kan udah kayak gak anak-anak lagi kan sasarannya. Gitu. Oke. Kita bentar nanti akan ke situ. Kita masuk ke tadi kau sempat nyebut ada isu-isu sosial yang masuk di dalamnya. Itu isu-isunya cuman selipan atau yang jadi konflik, yang bawa alurnya gitu? Itu konflik, cuman bukan kayak konflik yang menyelimuti keseluruhan cerita sih. Jadi cuman kayak memang ada ditaruh di bagian tertentu lah gitu. Tapi bukan untuk yang menjadi dominan di ceritanya, bukan. Berarti termasuk salah satu pengganjal tokoh ya, menjadikan itu konflik dalam cerita. Oke gitu. Itu gimana itu Nom? Dari cerita satu ke cerita. Sebentar, aku tanya premisnya dulu deh. Dia premisnya keseluruhan atau di setiap buku dia punya premis sendiri?
Ya secara keseluruhannya ada, tiap bukunya ada juga. Oke. Kalau secara keseluruhannya itu tadi aku bilang tentang kehidupan anak-anak beserta impian-impiannya gitu. Cuman kan pun kembali lagi kita ke judul serialnya Anak-anak Mama. Oke. Nah, jadi ada kata mama di situ ya, bukan anak-anak bapak. Iya. Anda mulai. Iya, enggak. Ini berkaitan dengan yang mau aku sampaikan. Jadi memang tokoh orang tua yang dominan di cerita pun ya si mamanya gitu. Jadi bagaimana cara mamanya mendidik keempat anaknya ini gitu, menurut karakter si anak masing-masing. Jadi salah satu tokoh yang paling aku kagumi sih si mama di sini. Jadi tokohnya itu nggak digambarkan terlalu yang idealis, tapi keren gitu. Kayak tokoh si mama ini ya kayak mama kita, sering marah, sering apa gini. Tapi ternyata ya itu ujung-ujungnya demi kebaikan anak-anaknya gitu. Tapi keren lah, di konsepnya keren. Oke, karena ini favorit, aku yakin kau ingat semua judul bukunya kan, Op? Aku ingat semua judul bukunya, tapi kalau tanya ceritanya secara keseluruhan masing-masing buku aku nggak yakin. Premisnya aja deh. Misalnya buku satu namanya siapa tuh? Joko. Tunggu, aku urutin dulu ya. Jadi kan ini ada 4 anak kan? 4 buku juga. Dari anak pertama itu Eliana, anak kedua Pukat, anak ketiga Burlian, anak keempat Amelia. Cuman buku ini keluar nggak sesuai urutan anaknya sih. Iya. Jadi buku yang pertama keluar itu Burlian ini anak ketiga, baru Pukat, baru Eliana, baru terakhir Amelia. Oke, Burlian. Untuk yang Burlian, kayaknya nggak usah ke premis. Dari yang aku sampein ini udah bisa kasih gambaran sih. Jadi Burlian ini digambarkan sebagai anak yang brilian, punya ide-ide brilian. Jadi dia ini suka kayak punya konsep-konsep yang fenomenal gitu dalam fenomenal lah. Ya. Apa sih bilangnya, aku pun bingung. Kasih contoh. Nanti aku bisa. Aduh, aku lupa soalnya aku baca ini udah 5 tahun yang lalu. Pokoknya aku ingat dia ini si anak brilian lah. Dijuluki sama orang itu dia si anak brilian karena selalu punya pemikiran yang cemerlang gitu, yang nggak disangka-sangka keluar dari pemikiran anak-anak seusianya gitu. Okay. Terus kalau si Pukat ini dia anak yang cerdas. Jadi dia diantara semua saudara-saudaranya, dia ini yang paling pintar, yang paling cerdas gitu. Nanti pun diceritakan bahwa dia ini bakal jadi tokoh kayak profesor gitu sih, ingatku, karena saking pintarnya itu. Kemudian Eliana ini si anak sulung, anak paling besar. Dia ini dijuluki si anak pemberani. Jadi dia ini yang paling pemberani, walaupun dia cewek, ternyata dia yang paling punya jiwa yang paling pemberani di antara saudara-saudaranya. Kemudian buku terakhir itu Amelia, dia juga anak terakhir, anak bungsu. Nah, walaupun anak terakhir, tapi julukannya adalah si kuat. Jadi ini dia yang paling kayak kuat, tegar gitu, digambarin di ceritanya gitu sih. Itu sih seingatku. Oke. Kalau saya aku lupa. Ini ngapain orang ini berjalan menuju impiannya gitu dalam novel-novelnya? Enggak gitu juga sih. Jadi ngapain? cuman digambarin kalau mereka punya impian masing-masing dan dikasih tahu juga sih akhirnya mereka kesampaian dengan impian-impiannya itu di akhir cerita. Okay. Cuman lebih kayak ceritanya ini ngalir gitu aja keseharian mereka, dan itu di selagi hari-hari mereka berlalu, konflik-konflik itu selalu muncul dan bagaimana cara mereka mengatasi konflik-konflik tersebut sesuai karakter masing-masing gitu sih. Kaitannya ada nggak Deno? Langsung nggak dia gitu? Kaitan antar novel? Nah itu dia yang mau aku bilang juga. Walaupun ini serial, tapi sebenarnya ini bisa ini stand alone. Jadi bisa dibaca. Kalau cuma mau baca buku Eliana bisa gitu tanpa baca buku yang lainnya. Cuman ya rasaku nggak afdal aja sih. Kalau udah baca buku yang satu nggak baca buku yang lainnya. Oke. Maksudku gini, langsungnya gini, misalnya kan gini nih ya, ini lagi makan nih kan, misalnya di meja makan, si Burlian, ya kan, bener kan, Burlian, ya,
ngomong tentang sesuatu gitu. Nah, di novel yang lain ada nggak di meja makan yang sama pada waktu yang sama gitu? Di maksudnya adegan itu juga Iya, ada iya. Oh enggak kayak gitu. Oh, enggak kayak gitu ya. Karena itu yang sebenarnya mungkin membuat serial ini aneh gitu, karena kenapa harus semua diapain gitu kan? Karena ada juga pernah aku dengar. Aku kan kemarin pengen buat cerpen kayak gitu juga dari sudut pandang ini gitu kan. Ada 3 kalau nggak salah. Baru ada yang nyaranin untuk jangan kayak gitu karena ada yang melakukan itu dan dianggap dia nggak berhasil. Itu dari situlah aku tahu ada ternyata novel. Dari situlah aku tahu ada novel yang kayak gitu. Ternyata nggak kayak gitu, Nop ya? Enggak. Dan dia nggak langsung ya? Kalau aku bilang itu tergantung sih, berhasil atau enggaknya itu tergantung sih kalau aku bilang. Soalnya ada juga novel si Terelie yang seri juga. Itu ya memang nyambung, memang nggak stand alone kayak gini, memang dia yang kayak kau bilang tadi, ada kisah di buku ini dan muncul lagi di buku yang lainnya gitu, ada bagian-bagian kayak gitu. Oh, ada juga memangnya? Ada yang kayak gitu. Jadi mungkin untuk yang cerita kayak gini, cerita yang ini ya memang konsepnya udah begitu. Oke, ya. Oh tunggu Bang, tambahan juga, ini judul serial Anak-anak Mama ini judul lama. Sekarang judulnya itu udah diganti jadi serial Anak Nusantara. Jadi kurasa kenapa diganti? Karena mencangkut itu ya? Karena kalau Anak-anak Mama kan cuma 4 ini kan, berarti nggak bisa dilanjutkan. Nah, jadi diganti jadi serial Anak Nusantara, biar ceritanya pun makin banyak. Dan memang iya, udah ada setahu aku udah ada 7 atau 8 sekarang. Hah? Udah ada tambahan. Iya, dan itu tokohnya ya udah di luar 4 anak ini, tokoh-tokoh baru. Cuman masih tentang anak-anak gitu. Oke. Kita pindah ke cerpen, no? Kira-kira sampai saat ini cerpen apa yang masih jadi favorit? Apa? Cerpen? Oh, udah siap nih ya novel ya? Nanti mundur lagi, ini kan hostnya goblok, masih belajar. Santai. Oh, gimana sih Anda ini? Seharusnya Anda jadi pewawancara itu buat kerangka dulu dong. Enggak dong, kita candid conversation. Iya dong. Candid ya? Yang ada cuma pertanyaan favorit doang. Oke. Kan ya, waktu aku tanya tentang isu sosial kan datang dari kau, terus aku tanya lagi. Iya. Candid conversation. Oke, cukup ya pembelaannya ya. Bangsa. Cerpen. Oke, cerpen. Cerpen. Kalau cerpen, aku yakin kau belum pernah denger ini. Nggak apa-apa, aku bisa googling. Jadi judulnya bahasa Inggris, judulnya Naked. Hah? Tahu bahasa Naked. Jadi Naked NAKED. Terus TRUTH, truth, kebenaran. Oh, kayak mana? Kenapa itu, Nom? Kenapa? Aduh, sampai sekarang ini aku baca tahun 2004. Aku baca tahun 2013 atau 2014. Udah lama kan? Tapi sampai sekarang aku masih sering baca ini, ulang-ulang. Inilah salah satu karya yang sering aku baca ulang. Wow. Padahal aku nggak terlalu suka ngulang-ulang sesuatu yang udah aku baca atau aku tonton gitu. Tapi untuk yang cerpen ini, entah kenapa. Jadi itu more than favorite itu biasanya. Iya, nggak tahu. Pokoknya satu-satunya sih di pikiran aku ketika ditanya cerpen. Dan aku sebenarnya pun nggak tahu bar ini bisa dikategorikan cerpen atau enggak. Soalnya kan beda-beda ya pemahaman orang tentang cerpen. Tapi menurutku ini cerpen. Walaupun ada kayak pergantian adegan ya yang nggak terlalu banyak sih, tapi tetap ini cerpen karena aku bisa baca sekali duduk. Cerpen ini bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau terjemahan? Indonesia lah, bahasa Indonesia, nggak terjemahan, pure Indonesia. Penulisnya pun orang Indonesia. Penulisnya siapa? Penulisnya pasti nggak kenal karena dia ini penulis kayak kita gitu loh, penulis kayak kita. Oke, dari mana kau dapat lah kalau kayak gitu? Dari blog. Dari blog.
Oke. Jadi dulu dari dulu aku kan udah aktif baca-baca online. Jadi ada satu blog yang memang jadi langganan aku, ya udah di blog ini. Jadi blog ini lagi buat kompetisi dan cerpen Nextword ini adalah pemenangnya. Waktu itu. Oke. Kenapa Nov? Apa spesialnya? Spesialnya pertama dari covernya. Ya ini penting juga loh covernya. Ini novel dia dalam satu buku tapi cerpen. Enggak, ini cerpen, cuman ada kayak covernya gitu. Kayak kita buat juga sih ininya kan, untuk kayak desainnya gitu. Gitu. Iya, itu. Jadi itu covernya itu udah keren kali pun. Dan itu dia buat sendiri, memang multi talented sekali kakak ini. Tentu dong, kayak aku kan. Terus kita mesti jujur. Terus dari itu kan sebelum masuk ke ceritanya itu ada kayak disclaimer gitu kan. Dari disclaimernya aja udah wah gitu. Oke. Ya, karena pelan-pelan ya. Iya, karena ini semuanya Bar. Ini semuanya aku suka. Oke. Nah, jadi dari disclaimernya itu dia bilang kalau kisah ini terinspirasi dari novelnya Paulo Coelho. Apa Paulo Coelho? Paulo Coelho. yang karya dia paling terkenal sang alkemis sih. Tahu kau sang alkemis? Nggak tahu. Kenapa kayak aku yang jatuh kan? Ini aku potong loh. Kenapa? Kau tadi mau jatuhin aku, jadi aku menggebu-gebu untuk jatuhin kau balik. Oke, awas kau tengok. Sebut-sebut. Oke, dia terinspirasi dari Paulo Coelho. Ya, itu Paulo Coelho ini salah satu sastrawan yang paling berpengaruh di dunia saat ini, Bar. Jadi sastrawan dari Jerman. Oke, terus salah satu buku Paulo Coelho itu yang judulnya Aleph. Terus terinspirasi dia juga dari cerita Civilian. Kau pernah dengar nggak tokoh Amerika yang pembunuh yang dibebaskan dari tuduhan-tuduhannya dengan alasan yang bikin masyarakat itu kesel. Padahal dia udah melakukan berbagai macam tindak kriminal, tapi ternyata dia dibebasin dengan alasan kejiwaan. Oke. Nah, aku cari nanti. Ya. Terus juga dari film, aku lupa judul filmnya itu apa. Pokoknya dari kayak kau emang niat kau Nop ya. Dari awal kau udah niat. Emang ini nanti aku kasih cerpen di next terus. Aku sambungin ke sana ke sini ke sana biar dia berbingung. Oke, tunggu. Iya, enggak loh. Iya, kau bilang. Oke, Nop. Dari film apa Nop? Filmnya aku lupa. Pokoknya film tentang psikologi gitu juga. Karena memang cerpen ini genrenya psikologi, crime, thriller. Tapi nggak terlalu sih thrillernya. Ya udah itulah. Pokoknya dari disclaimernya aja udah keren kan. Wah keren ternyata konsumsi kakak ini gitu. Ya pasti. Terus masuk ke ceritanya. Di awal cerpennya itu dia kasih kutipan dari aku lupa dari kayaknya sastrawan Cina gitu lah. Dan kutipannya keren. Cuman aku udah lupa pun karena apa itu Dok kutipannya? Bahasa Inggris pun ditulisnya waktu itu. Jadi aku lupa. Siapa yang nulis? Kampret lah. Dari kutipan itu? Jadi dari kutipan itu pokoknya itulah pembukanya kan. Baru ya udah ceritanya itu tentang kekerasan seksual pada anak-anak yang ternyata menciptakan trauma, bahkan sampai dia udah kemana-mana sih pokoknya ini udah keluar negeri, udah dia dewasa, udah punya pekerjaan, ternyata traumanya itu masih kebawa. Jadi sumpah sepanjang baca merinding sih. Nggak tahu kenapa, nggak tahu ya kalau baca nanti gimana perasaannya. Aku masih sekarang nih dengernya udah merinding. Iya pokoknya keren lah. Terus yang lebih kerennya lagi ini cerita psikologi kan. Terus juga kakak ini adegan yang paling dominan di sini adalah wawancara antara si psikolog dengan si tokoh utamanya ini yang menderita trauma ini kan. Jadi wawancara gitu. Dan kakak ini
pinter kali sampai pembacanya itu kan aku baca komen-komennya juga kan. Dan aku pun seperti itu, sampai kami mikir itu bahwa kakak ini ya memang dia psikolog gitu, karena sampai kayak detail dan dia ngerti gitu cara kayak mana mewawancarai seorang yang sedang terganggu jiwanya, habis itu istilah-istilah psikologi segala macam, dan ternyata dia hanya anak sastra Inggris. Berarti Aku hapus kata hanyanya anak sastra Inggris yang tertarik dengan dunia psikologi. wow. Jadi semakin tertarik untuk menonton nih. Kok menonton? Membaca. Iya. Keren lah. Kau mau nanya apa lagi? Kau lah nanya apa? Aku nggak tahu mau ngomong apa. Ini tadi lu kutipan itu. Kutipan. Dari Lao-Tzu. Oh, ada searching ya? Iyalah, searching aku. Kayak gini dia kutipan baruku bacain pun. Mereka yang punya kendali atas orang lain mungkin punya kuasa, tetapi hanya mereka yang mampu mengendalikan diri sendirilah yang memiliki kekuatan sebenarnya. Nice. Kenceng juga internet kau ya. Oke, jadi kayaknya dia siap kali tuh jadi penulis ya, karena kan penulis itu nggak hanya mati-mati di baca buku sastra ya kan? Iya. Kalau dia nulis, dia berarti dia siap riset segala macam. Iya, keren lah. Kayak yang dilakukan gila. Oke, aku pengen baca itu, Wak. Tolong kau kasih. Terus nanti linknya aja biar kita bagi nanti. Tunggu. Sepertinya kau akan ragu setelah aku ngomong yang ini bagiannya. Apa? Ini termasuk fanfiction. Jadi K-pop fanfiction. Jadi oh my god. Jadi tokoh-tokohnya itu minjem nama dari idol-idol. Oh. Nah, cuman tokohnya aja sih. Oh my god. Segitu nilai membaca kau hanya dari tokoh-tokohnya. Kau udah nggak membaca. Contohnya namanya siapa tuh? Kim Yong? Enggak lah. Itu karena ini cerita udah lama pun, jadi ya idol-idol zaman dulu aku pun nggak terlalu tahu sih. Apa Lee Min Ho? Enggak lah. Tahu Lee Min Ho itu bukan idol, dia itu aktor. Tolong dibedakan. Iya, aktor ya. dia emang. Nah, tolong dibedakan. Dia cuma yang ku ingat namanya kalau laki-laki. Yang perempuan Yona. Tapi kau memang tipe kebanyakan orang sih. Kok ditanya Korea itu Lee Min Ho, kalau nggak Siwon. Aku nggak kenal si Siwon juga sih. Lee Min Ho aja cuman. Iya, Lee Min Ho. Oke, nanti kita bahas ke part musik apa ya? Kayak drama. Oke. Kalau kau punya waktu ini masih lama sejam lagi. Oke, Nom. Jadi teman-teman pendengar, tolong dengerin Necros itu. Dari penjelasan Nopi yang sangat persuasif, kita harus baca. Aku sih langsung baca. Nanti kita kasih linknya ya. Bisa, Nom? Bisa. Nanti kau kirim linknya ke aku, baru aku sebarin linknya beserta link podcast ini. Oke. Kita move on ke apa lagi, Nom? Terus ini, padahal ini cerita bukan yang kayak untuk melo-melo drama gitu. Nggak ada adegan yang melo-melo, tapi aku nangis baca ini. Apalagi waktu bagian si tokoh ini ceritain tentang masa lalunya itu waktu dia kecil itu. Padahal dia cuma ceritain gitu aja dan bahasa-bahasa yang biasa aja. Tapi aku nangis waktu dia ceritain. Wah, saking luar biasanya kakak ini memilih diksi dan mengkonsepnya sedemikian rupa. Gila lah, merinding aku bacanya, walaupun udah bolak-balik. Jadi kalian harus baca, yang dengar podcast ini kalian harus baca ya. Iya. Ini berarti gini kan, ada orang yang dilecehkan secara seksual gitu. Iya, baru anak-anak. Trauma. Siapa yang melecehkan tuh, Nom? Nah ini yang melecehkan pun adalah orang yang dekat sama dia dulu waktu dia masih kecil tuh. Jadi yang melecehkan ini tetangganya, dan tetangganya ini bapak-bapak yang udah dianggap sebagai ayah kedua. Oh, emangnya pasti melekat kali tuh kan? Iya. Dan aku belum bilang ini kan kekerasan seksual. Jadi kenapa si tokoh utamanya ini sebenarnya udah jadi
pelaku kriminal. Jadi dia membunuh si bapak-bapak yang melakukan kekerasan seksual tadi. Tapi makanya aku kalau ngelihat inspirasi kakak itu pasti dari bacaan, kok nggak dari film. Betul kayaknya dari yang kau bilang. Yang tadi ada kejadian nyata baru. Karena itu kan nggak relate sama masyarakat kita kan. Walaupun maksudnya hal yang kayak pelecehan seksual kepada anak itu kan nggak terlalu banyak dan besar di sini kan. Kok nggak terlalu banyak dan besar di sini, Bar? Kasih contoh lah. Aduh, Bar, kekerasan seksual pada anak-anak itu sama juga sih dengan wanita. Bukan nggak banyak. Kalau dibandingin, maksudnya gini. Nggak terekspos gitu aja sih, kalau menurutku di Indonesia ini. Nah itu dia yang membuat nggak relate kan. Kalau misalnya kasusnya banyak gitu, kayak di Amerika bullying, itu kan jadi terangkat kali gitu. Kalau aku sering tuh nonton film yang nonton ya, karena kan baca aku udah goblok aku sekarang. Nonton film yang kayak gitu, dia punya masalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayahnya, pamannya gitu-gitu. Tapi jarang aku lihat, aku dengar kabarnya di Indonesia sih. Mungkin kalau kau bilang nggak terekspos ya, mungkin gitu. Mungkin karena nggak banyak yang diangkat ke dalam film, itu dia bedanya. Ya karena aku baca berita, satu-satunya yang pernah aku dengar ada anak berapa bulan gitu, itu kan gila itu dong. Maksudnya gitu loh, dikit ya, nggak terlalu besar kayak di luar negeri. Makanya kayaknya sih murni inspirasi kakak itu dari film dan kisah nyata yang kau bilang tadi, dari siapa tuh namanya? Tokoh utamanya itu lah. Oke. Gitu pelan-pelan kita coba masuk ke puisi, Nok. Sampai saat ini apa yang masih melekat puisi jadi favoritmu itu? Kalau puisi, kalau misalnya kayak secara garis besar, aku yang favorit aku sih puisi Chairil Anwar. Jelas itu hampir semua. Tapi ada satu puisi yang memang kayak mana ya, memang terlalu aku pikirkan ketika mau kau ngajak buat podcast ini. Jadi dan itu bukan puisi Chairil Anwar. Tapi ya puisi Chairil Anwar makanya aku suka gitu, tetap jadi favorit aku. Cuman ada satu puisi yang bukan puisi Chairil Anwar yang aku favoritin kali. Jadi itu puisinya si Raudal Tanjung Banua, judulnya Bulan Untuk Ibu. Banua. Ya, Raudal Tanjung Banua. Oke, tentang apa itu, Nok? Kira-kira kalau bisa kau interpretasi dikit. Kalau aku interpretasi sih tentang kayak apa ya? Dia gambarin kayak mana perjuangan seorang ibu sih secara umum gitu, seorang ibu secara umum untuk membesarkan anak-anaknya. Cuman dia bisa kemas kata-katanya itu dengan kata-kata yang magis kalau aku bilang. Soalnya begitu baca bagian pertama, baris pertamanya udah wow. Oke. Kata magis tadi itu gimana tuh maksudnya, Nok? Magis ini nggak bisa dijabarin sih. Maksudnya contohnya apa yang dia bilang sehingga kau anggap magis? Iya, aku baca aja puisinya ya kan. Iyalah, dari bait awal kan kau langsung ini diksinya magis nih. Itu diksi magis itu kayak apa? Jangan bikin pendengar kita bingung. Iya, magis ini tergantung pembaca sih, Bar. Kalau misalnya pembaca mikir dia bisa kasih kesan magis, ya berarti magis menurut dia. Menurut aku ini magis, karena kayak aku bacanya itu langsung kayak tersihir gitu. Berarti kan mengandung kesan magis menurut aku. Oh gitu ya. Bagi aku ya, kalau ternyata kau baca biasa aja ya berarti nggak sampai ke kau, atau menurut kau nggak seperti itu gitu. Karena kan kalau kita baca, kita ngomongin sastra ini susah. Kita bilang ini bagus pun belum tentu bagus bagi orang gitu. Nah kan? itu dia, makanya aku tanya tadi yang magis itu gimana. Iya. Berarti yang kena ke, maksudnya
iyalah bisa membuat kita merasa tersihir dengan kata-katanya gitu ya. Iya, jadi bait pertamanya itu kayak gini. Anda sudah melakukan testing. Ibu, di tubuhmu yang tabu untuk kusentuh, kulabuhkan ingatan keparat dan menyesakkan demi sebaik puisi yang menjadikan engkau bulan. Nah, sebenarnya aku ini sih, aku wahnya itu dia pakai kata keparat. Padahal dia ini lagi ngomongin ibunya, dan ternyata ya arti keparat di sini ya kita tahu kan puisi ini kan keparat bukan dalam arti yang dinotasi, pasti konotasi. Nggak pasti kan sebenarnya, tapi ya. Tadi judulnya apa? Coba biar kita biar kita baca sama-sama, terus coba kita interpretasi sama-sama. Apa tadi judulnya? Bulan untuk Ibu. Ya, jadi ini kemarin tuh kan ada kompetisi baca puisi tentang ibu gitu kan. Jadi aku searching apa puisi yang relate dengan ibu, dan aku nemu ini. Dan dari situ aku jadi sering kalau disuruh bacain puisi, apalagi yang nyangkut-nyangkut ibu atau perempuan, aku sering kali bawain puisi. Jadi udah beberapa kali lah aku baca puisi. Oke, teman-teman, Novi akan baca puisi Bulan untuk Ibu. Itu nggak ada di kesepakatan ya. Kita ada segmen soalnya, Sob. Ada segmen baca. Nggak ada. Ya udah, itu nanti di segmen lain. Nanti itu. Betul ya? Oke. Kau jangan coba menipu aku, Bar. Emang aku lihat di bait pertamanya, Ibu, di tubuhmu yang tabu untuk kusentuh, kulabukan ingatan keparat dan menyesakkan demi sebaik puisi yang menjadikan engkau bulan. Bagus sih. Dia nggak mencoba cari diksi-diksi yang harus dicari di KBBI, ngerti nggak? Iya, ngerti. Iya. Sering nggak kau jumpain itu kata-kata yang sering. Aduh, kayak sulit sekali paham, mesti nengok KBBI gitu. Dan terkadang puisi-puisi yang kayak gitu malah bikin aku males. Iya, sama. Gak tahu kenapa malah bikin aku males gitu. Jujur dulu aku juga kayak gitu. Waktu aku dulu nggak banyak baca puisi yang lain gitu. Aku terpengaruhnya dari novel. Masaan aku terpengaruh nulis puisi dari novel? Ya, bisa aja sih. Kan aneh, tapi novelnya novel per novel itu yang banyak apa ya? Banyak unsur sainsnya. Kan aneh. Jadi itulah tadi, banyak yang nulis puisi, teman-teman. Coba kalian kalau misalnya, ini sebenarnya puisi bebas kan, terserah. Tapi kayak Novi aja dia males dengar puisi, baca puisi yang kayak gitu. Iya. Yang kalian aja harus. Aku pernah jumpa satu orang, Nop. Dia ikut lomba puisi kan. Dia tanya ke aku, gimana puisi ini? Pas ku tutup, kan ku baca bentar kan. Ku tutup, ku tanya, ini arti apa? Dia gak tahu, kan aneh. Itulah, terkadang demi mereka ini nganggap biar lebih estetis gitu, dan mereka jadinya jatuhnya memaksakan kalau aku bilang. Kalau menurut aku, kalau mau cari kata-kata yang asing didengar, yang jarang gitu kan, mending pakai bahasa Zimbabwe kan. Kok gak ketawa kok? Oke, Nob, coba di puisi Chairil Anwar apa aja? Apa yang favorit? Sajak Putih. Sajak Putih dong. Ya. Favorit. Oke, Nob, puisi Chairil Anwar, Sajak Putih. Ini kedua favorit kau setelah Bulan untuk Ibu, ya kan? Enggak gitu juga sih. Enggak. Jangan buat urusan, Bar. Loh. Gini, Nob, aku kasih kau satu pertanyaan simple. Nob, apa karya favorit, apa puisi favoritmu sampai saat ini? Kau nggak nyebut Sajak Putih, kau nyebutnya Bulan untuk Ibu. Berarti itu yang nomor 1 dong, kan? Ya, oke lah, oke. Berarti nomor 2 Sajak Putih dong. Ya, oke. Anwar. Iya. Jadi menurut Novi, puisi Bulan untuk Ibu lebih favorit dibanding Sajak Putihnya Chairil Anwar. Kok kayak giring opini? Kayak orang lagi mau giring opini. Enggak. Oke. Masuk ke novelis favoritmu, Nob.
Terelie kah atau siapa? Oh, nggak tahu sih. Kayak mana ya? Aku nggak lihat lah. Walaupun aku baca serial Anak-anak Mama dan menjadi novel favorit, tapi bukan berarti aku banyak baca buku si Terelie. Oh. Jadi aku kayak cuman dari pengarang ini aku pernah baca beberapa buku, dari pengarang ini aku pernah baca beberapa buku gitu. Kalau ditanya yang favorit, mungkin Andrea Hirata. Ya, Andrea Hirata lah. Favoritnya. Ya. Emang Terelie nggak sanggup kita baca semua itu, kayak banyak kan kayak Ya. Tahun puasa 2 dia tuh. Dan sebenarnya Terelie ini kerennya dia kalau kau perhatikan buku-buku dia itu rata-rata hampir semua genre udah pernah dia angkat. Genre biografi, science fiction juga udah pernah. Yang Anak-anak Mama udah fantasi, jangan ditanya. Berarti dia nggak mati ke satu genre aja dia kan? Iya, dia nggak mati ke satu genre. Kayak sosial politik pun ada. Negeri Para Berdebah itu kan? Negeri Para Berdebah. Oke, kalau novelis, Hah? Novelis? Apa? Novelis? Novelis? Novelis. Ya, novelis sudah tadi Andrea Hirata. Kenapa kira-kira Karena dia nulis novel-novel yang relate samamu? Enggak. Karena kenapa ya? Aku suka aja. Nggak tahu kenapa aku suka aja baca novel dia. Oke, itu alasan favorit emang sih. Kita nggak tahu aja kenapa gitu. Nggak tahu, suka aja gitu. Baca novel dia pasti suka. Nggak mungkin nggak suka. Oke. Move on ke Cerpenis deh. Siapa Ada Cerpenis? banyak kan? Nggak ada. Nggak ada. Aku baca cerpen-cerpen yang kita bilang dari sastrawan-sastrawan yang udah tersohor lah di dunia kesusastraan kan. Dan itu cuman demi keperluan tugas. Dan aku udah nggak inget lagi ceritanya gimana dan siapa pengarang novel yang ini, siapa pengarang cerpen yang ini, yang itu udah nggak inget lagi. Karena memang kayak mana ya? Nggak tahu. Berarti gini, bisa nggak kusimpulkan gini, Kau lebih menikmati membaca novel dibanding cerpen. Bisa nggak dibilang gitu? Karena kan gini, bentar. Karena kan ketika kita suka sama sesuatu, pastinya kita akan pertama cari karya dia yang lain. Iya, kan? Iya, benar. Cari tahu lebih dalam tentang novel karya itu gitu. Apakah bisa disimpulkan kayak yang gue bilang tadi, Bisa sih, nggak sepenuhnya benar tapi ya tapi bisa sih, iya kayak gitu benar-benar. Karena memang untuk cerpen aku untuk cerpen belum ada pengarang yang aku udah baca cerpen dia satu nih, terus aku cari cerpen dia yang lain, belum ada. Berarti nggak kayak gitu ya? Iya. Oke. Kalau penyair pasti Chairil Anwar lah ya jadinya, karena kan tadi. Iya. Penyair Chairil Anwar. Kenapa? Aku rasa gimana ya, banyak sastrawan Indonesia atau pujangga-pujangga penyair, tapi belum ada rasa aku yang bisa niru tulisan si Chairil Anwar. Kenapa ditiru? Enggak, maksudnya yang mirip, yang coba mirip-miripin diri lah sama si Chairil Anwar. Soalnya aku kayak untuk beberapa penulis, aku kayak menemukan tulisan dari orang lain yang udah bisa kasih vibe yang sama dengan tulisan si penulis ini gitu. Tapi kok untuk Chairil aku rasa belum ada yang bisa kayak gitu. Oh, jadi tadinya aku mau bilang kenapa harus sama gitu. Bukan sama, maksudnya ngasih vibe loh, suasana yang kalau kita baca, oh ini kayak tulisan si ini gitu. Oh, kalau penyair lain banyak yang udah kayak gitu. Nggak banyak sih, maksudnya aku udah nemuin, tapi kalau untuk Chairil Anwar kayaknya belum ada dan kayaknya memang susah gitu. Ya karena buat otentik dapetin kan vibe kayak si Chairil. Karena kan dia kan pertama kali merusak itu kan dia, terus dia merusak kan.
Terus kan dia pun dipakainya masih bahasa Melayu, ya kan? Itulah mungkin salah satunya. Oke. Jadi tadi teman-teman, untuk episode ini tadi ada novel serial Anak-anak Mama atau serial Anak Nusantara, ya Nop. Cerpen tadi ada Next Truth dari siapa tadi Nop penulisnya? Namanya Tirza, tapi dia pakai nama pena. Sodonimus namanya. Sodomimus. Iya, susah ya gitu. Agak sulit ya. Baru kalau puisi ada puisi Bulan untuk Ibu. Itu baca itu kawan-kawan. Jadi ada gunanya podcast ini. Baru untuk favorit si Nopi tadi, Andrea Hirata, coba cari karya-karyanya. Legend sih itu memang. Baru kalau cerpenis belum ada yang terlalu menjadi favorit, ya Nop ya. Kalau puisi penyair Khairil Anwar. Oke. Itu tadi bahan-bahan bacaan kalian. Semoga kalian mendapatkan apa ya dibilang ilham atau inspirasi bacaan dari favorit si Nopi. Jadi itu keren-keren udah aku sebutin. Oke, semoga hari-hari kalian oke. Puasa, pandemi corona, badai pasti berlalu teman-teman. Amin. Ya pasti. Walaupun kita belum tahu kapan sampai saat ini, dan pemerintah tampaknya gelagapan lah. Oke. Sekian podcast favorit Lingkar Bahasa episode ke-8 dengan Novita Maharani. Semoga tetap baik-baik ya Nov. Semoga lancar semuanya dan produktif tentunya. Juga kalian pendengar. Jangan konsumtif aja. Oke. Sampai jumpa di episode ke-9. Ada Rangga Surbakti. Kita bahas film favorit di situ. Oke, dan bye.